Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan setiap apa yang Allah titipkan itu amanah. Termasuk haji pun itu amanah. Ya, sementara orang tidak diberikan kepercayaan, Anda dititipkan. Sifat amanah itu mesti dijaga dan ditunaikan dengan baik. Anda dititipkan amanah misalnya mobil untuk dijaga, maka Anda bersihkan, Anda rawat, Anda jaga. Anak-anak, istri, ya, ataupun suami bagi istrinya itu amanah. Maka dari itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan setiap amanah Allah itu tunaikan dengan baik. Tubuh kita itu amanah, bukan punya kita. Makanya saat ini diambil oleh Allah, kita katakan innalillah, semua punya Allah. Mau diambil kapan saja saya siap. Makanya tangan ini amanah, karena amanah Allah jangan pakai pada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Supaya saat pulang Anda nggak repot. Itu masalah saya. Ini tangan kan punya Allah. Begitu Anda gunakan pada yang haram, Allah murka dengan Anda. Kalau Allah murka, Anda yang repot. Itu persoalannya. Karena itu ketika haji itu amanah, maka kita siapkan sebelum berangkat, amanah ini ditunaikan dengan maksimal. Apa saja yang mesti kita siapkan, pelan-pelan. Ya. Teman-teman sekalian, ada persoalan-persoalan materi yang kita akan coba maksimalkan. Ini saya balik supaya travelnya tidak muncul. Karena saya tidak tahu, saya cuma pinjam koper gitu kan. Ya. Tahan sebentar. Pertama ada persiapan materi. Ya, apa saja materi yang harus disiapkan? Yang pertama, ada hal-hal pokok yang ini sangat menentukan nanti dalam proses ibadah. Satu, kain ihram. Untuk ikhwan, yang laki-laki, jemaah pria. Ya. Ini. Tahan sebentar karena gelas akhir TV tidak akan dibawa haji dan umrah, maka saya simpan ke belakang dulu ya. Di sini saja. Yang pertama ini kain ihram. Fokus, tahan sebentar. Kami sarankan agar sedapat mungkin teman-teman, khususnya yang ikhwan, yang laki-laki, menyiapkan kain ihram dalam bentuk dua jenis. Ya, dua jenis. Bukan dua lapis ya. Ya, maksudnya dua jenis ini nanti akan didapatkan 4 lapis. Karena setiap jenisnya nanti ada 2 untuk bagian atas dengan bagian bawah. Ini 1, kemudian ini yang kedua. Siapkan 2. Ya. Tahan. Saya akan langsung kepada inti ya persoalan karena waktu kita terbatas. 2 ini diusahakan betul nanti memiliki 2 sifat atau 2 jenis yang juga berbeda. Cari yang satu yang agak tipis, misal. Yang satu lagi kain yang agak tebal. Saya ulang ya. Cari satu yang agak tipis, yang kedua yang agak tebal. Jadi satu tipis, satu tebal. Setelah antum dapatkan keduanya, silahkan dicuci bersih terlebih dahulu. Ya, di laundry, cari laundry yang paling baik atau antum cuci sendiri tidak ada masalah. Kemudian setelah dicuci, Anda cross silang. Silang. Yang ini yang tebal dikeluarkan. Contoh, mohon keterlibatan, semoga Allah berikan pahala pada antum. Bisa dibuka. Mohon izin satu lagi, boleh? Nah, ambil yang tebal satu, kemudian yang tipis juga satu, ya. Dan semaksimal mungkin nanti kita akan coba silangkan keduanya. Ambil ini satu, bismillah, jazakallahu khair. Kasih. Baik. Ini satu lagi. Ini disimpan. Tahan sebentar. Ini satukan tebal dengan tipis, satukan satu plastik, tebal dengan tipis, satukan satu plastik. Gabungkan seperti ini. Apa manfaatnya nanti? Ketika Anda akan berangkat nanti ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, antum mesti lihat nanti di sana musim apa. Kalau sekiranya seperti sekarang, musim panas misalnya kan, atau mendekat kepada panas. Nah biasanya yang terlalu tebal itu kalau digunakan pada musim panas, nah itu lebih cepat membuat kita gerah atau terlampau sulit. Karena itu yang tipis nanti bisa Anda gunakan untuk kain yang di atas, tutup ke atas. Sedangkan yang tebal itu Anda gunakan untuk menutup bagian yang paling bawah. Paham ya? Di Anda cross, yang tipis gunakan untuk yang di atas, yang tebal gunakan untuk yang di bawah. Jelas? Nah, kalau musimnya misalnya dingin atau sejenisnya, nah Anda maka kembalikan lagi yang tipis Anda gunakan kemudian yang tebalnya atas bawah. Jelas di sini? Baik.
Biasanya itu lebih memudahkan dan membuat kita nyaman dalam menjalani ibadah ketika sampai di tempat yang dimaksudkan. Nah, satu lagi, simpan ini, nanti sekiranya untuk kehati-hatian kalau terjadi sesuatu dan kesulitan nanti misalnya menemukan kain ihram untuk digunakan. Biasanya banyak di sana dijual kain ihram. Tapi kalau Anda sudah siapkan sebelumnya, ya sudah dicuci, ada ketenangan kalau terjadi sesuatu kotor dan semacamnya, tidak sempat mencuci, maka Anda bisa mengganti dengan yang telah ada. Jelas? Baik. Ada juga yang membawa satu, tidak ada masalah, silahkan. Tapi nanti siap-siap sekiranya kalau terjadi sesuatu, ya biasanya kan masanya cukup panjang. Jadi haji yang akan kita tunaikan nanti, ya itu haji itu kan dibagi 3 bagian. Yang pertama ifrad. Ifrad itu untuk haji saja, tidak disertai dengan umrah. Niatnya memang haji, nunggu waktu haji, baru kemudian datang untuk wukuf. Biasanya ini dikerjakan umumnya oleh orang-orang lokal, ya penduduk-penduduk Saudi dan sekitarannya. Jadi mereka begitu mau wukuf, yaitu mereka miqat di tempat masing-masing, langsung kemudian datang ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji saja. Yang kedua qiran. Qiran itu menyertakan umrah kepada haji. Di haji dulu, baru kemudian umrah. Yang ketiga tamattu'. Tamattu' ini datang kerjakan umrah dulu, kemudian menunggu beberapa waktu sampai ke puncak haji, baru dikerjakan hajinya. Bahasa singkatnya, mendahulukan umrah, baru kemudian haji. Nah, jemaah Indonesia seluruhnya itu umumnya keseluruhannya memilih yang ketiga. Ditetapkan menggunakan tamattu' untuk kemudahan segala proses bahkan sampai tinggal di sana. Nah, karena tamattu' maka kain ini akan digunakan pertama kali untuk umrah, bukan untuk haji. Ya, pertama kali umrah dulu, paketnya nanti. Jadi begitu datang, Anda pakai dulu, Anda kenakan dulu dari mulai tawaf, sa'i sampai dengan tahallul. Artinya ini sudah digunakan nanti sebelum masa puncak haji tiba. Kalau Anda tiba ke sana 10 hari misalnya sebelum puncak haji tiba, ini biasanya gelombang-gelombang yang kedua. Nah, artinya kain ini akan bertahan 10 hari dari sejak digunakan pertama kali datang dalam umrah. Baik ya? Nah, cari kesempatan, kadang Anda cuci dulu, kadang Anda bersihkan lagi, kadang Anda simpan, tapi situasinya tidak seperti tinggal di sini. Akan banyak orang di sekitaran Anda, bahkan mungkin jutaan orang di sekitaran Anda. Nah, kadang-kadang hal-hal lain bisa terjadi. Dijemur bisa, begitu sudah disimpan, setrika nggak ada. Ya? Baik, disimpan kemudian sudah rapi-rapi, begitu mau dipakai tiba-tiba nggak ada. Ya? Nah, karena itu, ya itu. Kadang dalam hal demikian tidak bisa sodakoh kita. Itu persoalannya. Ya, Anda sodakoh, Anda nggak pakai kain gitu kan. Nah, dan tidak bisa diganti dengan kain sarung, itu masalahnya. Baik. Nah, jadi dalam kondisi demikian, kalau Anda mau siapkan dari sini, kopernya cukup untuk 2, maka silahkan dimaksimalkan. 1 masuk koper, 1 tenteng. Tapi kalau kopernya tidak cukup dan Anda kesulitan, maka Anda siapkan 1 lagi di sana nanti. Ya, jadi begitu nyampe ke sana, kemudian Anda sudah siap-siap, gunakan kain yang pertama, ini bersihkan sebagai cadangan, misalnya Anda beli di sekitaran toko-toko dekat situ untuk persiapan kalau terjadi sesuatu, atau kerabat Anda ada yang tidak memiliki, Anda bisa sedekahkan. Paham ya? 1. Ini yang pertama. Ya, ini yang paling penting. Awas. Anda bawa uang sampai $1 juta, tapi tidak bawa ini, nah, susah Anda. Saya orang kaya Ustadz, ihramnya pakai uang aja misalnya kan, mustahil. Untuk yang akhwat, untuk pakaiannya tidak ada desain yang khusus, yang ada adalah ketentuan yang mengikat. Menutup aurat dengan baik dan tidak tabarruj. Ya, tabarruj itu menampakkan sesuatu yang berpotensi menarik orang lain untuk memberikan perhatian kepada Anda dengan berlebihan. Jelas ya? Misal, pakaiannya menutup aurat sih, Bu ya, bagus, bisa tutup, rapi, bersih, syar'i betul. Cuman bagian atasnya kuning, bagian ini pink, ya kan? Ke bawahnya biasanya hijau. Tinggal pakai karekan bendera gitu kan? Nah, ini. Jadi silahkan, kalaupun mau gunakan putih sama boleh, cuma saya tekankan, tolong betul, ini sering kejadian. Gunakan yang putih tapi menutup secara sempurna, jangan menerawang. Ya, makanya orang Arab kadang pakai hitam. Ya, pakai hitam atau yang sejenis yang sekiranya menutup tubuh dengan cara penutupan yang sempurna. Paham ya? Baik, jadi silahkan sesuaikan, nanti perangkat-perangkat lain kemudian hadirkan, yang pasti pastikan baik laki-laki atau perempuan kemudian menyiapkan pakaian ihram khususnya. Ya, kalau ibu bisa lebih ringan Bu ya. Misalnya yang umrah dengan yang haji beda, nggak ada masalah. Beda warna misalnya, begitu haji saya mau pakai putih. Yang umrah pertama saya mau pakai yang hitam, tuh nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki pakaiannya khusus, ya tidak bisa berbeda.
Paham sampai sini? Baik. 2. Hal pokok yang lainnya. Saya turunkan. Ini kelihatan sederhana ya, tapi sangat penting. Khususnya untuk yang musim sekarang. Tahan, pelan-pelan. Kaos kaki. Khususnya yang perempuan. Kaos kaki, khususnya yang perempuan. Laki-laki juga bawa aja. Ya kadang-kadang di pesawat gak dikasih kaos kaki. Suasananya dingin dan sebagainya, Anda bisa pakai itu. Ya. Dan yang kedua, teruskan. Yang bisa dibeli di sana, nanti saya turunkan seperti ini, saya beri garis. Tahan. Pakaian. Mohon izin saya dahulukan kaos kaki karena sering lupa. Ini masalahnya. Pakaian dimasuk-masukin, yang ini lupa. Dan persoalan lupa kalau terjadi itu suka bikin gak inget. Ya, itu yang repot. Nih. Pakaian jangan berlebihan, cukupnya aja. Anda hitung dulu, Anda tinggal di sana berapa hari? ONH plus rata-rata 20 hari. Reguler itu 40 hari dengan perjalanan. Ya, tapi nggak harus Anda bawa pakaian misalnya dibagi 3, satu kali misalnya untuk 3 hari dan tidak. Anda bisa punya waktu untuk mencuci. Ya, hal-hal pokok misalnya cukup beberapa hal yang Anda butuhkan lah. Ya. Yang kira-kira bisa dibeli di sana, nggak harus dipaksakan di sini. Toh harganya nggak akan beda jauh. Ya. Misal ada kaos dalam atau misalnya pakai yang paling hemat jubah Pak untuk laki-laki. Itu hemat banget. Ya bisa dipakai misalnya dan dicucinya juga bisa tahan beberapa hari. Jadi kalau misalnya Anda mau nggak terlalu repot, ya bawa baju beberapa, baju koko, dalaman misalnya dan sebagainya. Nanti di sana beli jubah yang seukuran. 2 atau 3 potong misalnya ya. Jadi sampai di sana begitu Anda di Madinah pakai jubah dan ganti kembali pakai jubah itu satu jubah bisa dipakai sampai 3 kali. Ya, tergantung nanti Anda mengatur waktunya. Ya. Ini sudah. Kemudian turunkan, maaf, khusus yang memiliki persoalan tertentu dengan kesehatan, kalau memang ada obat-obat yang harus kemudian Anda bawa, maka saya sampaikan 2 hal yang sangat penting. 1, catat betul merek obat itu. Kemudian komunikasikan ini pada ketua rombongan atau bahkan kloternya. Nanti obat spesifik ini akan didialogkan nanti atau disampaikan kepada bagian kesehatan termasuk dari pemerintah. Ya, supaya nanti kalau ada apa-apa terkait dengan obat Anda itu lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan datang ke sana kesulitan mendapatinya. Ya, dan bawa stok sebagian dari sini kemudian disampaikan pada petugas bahwa ini adalah obat khusus yang harus Anda bawa. Teruskan. Saya pindah ke sini. Yang ini, tahan sebentar. Panduan manasik. Saya berikan Anda yang paling cepat, supaya paling mudah dipahami. Gini caranya. Boleh pinjam handphone? Baik, tahan sini. Tadi saya sampaikan pada antum, kami berikan contoh misalnya, cuma 2 lembar aja. Ini doa-doa yang umumnya udah kita hafalkan. Ya, Anda tinggal foto aja. Klik foto. Supaya tidak susah cari kemana-mana lagi. Foto yang paling penting, doa mana saja yang mutlak harus dibaca saat proses ritual yang dilangsungkan itu. Misal dalam tawaf cuma 2. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, dengan dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kalau Anda belum hafal, foto aja sekali, klik. Udah ya. Di Anda nggak usah ribet lagi. Ya, jadi begitu Anda misalnya di pesawat atau di mana butuh itu, tinggal buka handphone, lihat gambar, buka lagi, pelajari lagi. Buka lagi, pelajari lagi. Ya, adapun rata-rata dengan seperti ini resikonya banyak. Ini nggak masuk ke saku, tiba-tiba lipat gitu kan. Kena air, misalnya luntur dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Jadi agak sedikit menyulitkan. Karena itu, saya pastikan pada Anda, saya minta pada Anda, sebelum Anda berangkat, usahakan Anda sudah menguasai semua doa-doa yang mesti dibaca. Ya, saya biasanya suka agak kencang kalau dalam urusan ini. Saya kadang-kadang suka berseloroh. Tidak ada istilahnya ibadah nyontek. Ya, antum juga dalam sholat kan nggak pakai buku. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya. Enggak ada kan, antum baca tuh, hafalin dulu. Nah, doa-doa dalam haji itu ya terkait juga dengan umrah itu lebih pendek dan lebih gampang dibandingkan bahkan doa yang sering dibaca dalam sholat. Doa sholat aja kita bisa, masa doa haji nggak bisa?
Ya, selebihnya yang banyak-banyak tertulis di buku itu sesungguhnya hanya doa umum yang menjadi alternatif kalau Anda tidak menemukan bacaan doa lain. Ya, saking banyaknya sudah doa disampaikan, nggak ada doa lagi. Daripada nggak ngerjain apa-apa, mendingan baca itu. Ya, daripada bikin status, doa aja capek sama saya, kan? Apalagi, dah. Paham? Teruskan.